Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali kita sudah siap lagi untuk beristirahat setelah hari ini kita beraktivitas. Ini adalah minggu pekerjaan yang baru, Senin 11 November 2024. Thank God is Monday. Saya saudara bisa berkata seperti itu karena sukacita kita tidak tergantung dengan hari apa kita berada, tapi setiap hari adalah hari yang harus dijalani dengan sukacita. Haleluya saudara, sekali lagi kalau saudara belum subscribe kepada channel GBI Immanuel, channel di mana gereja di mana saya melayani, silakan subscribe. Dan saudara bisa forward channel kami atau renungan ini kepada orang lain sehingga kami bisa menjadi berkat, semakin banyak orang diberkati dengan pelayanan kami, tubuh Kristus saudara. Daripada saudara mendengarkan hal-hal yang tidak membangun iman saudara, renungan malam seperti ini bisa membantu kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengubahkan kita. Karena ada kuasa di dalam firman Tuhan. Dan di sepanjang bulan ini kita masih belajar mengenai sukacita Kristiani yang mesti kita pertahankan di dalam Kristus. Dan hari ini saya beri judul, perkataan yang mendatangkan sukacita. Saudara, Tuhan menciptakan kita mulut untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Perkataan kita juga akan membuat orang lain mengerti siapa kita, karena kita akan mengungkapkan banyak hal mengenai kepribadian kita melalui perkataan kita. Karena itu Tuhan memerintahkan kita agar kita menjaga perkataan kita sehingga perkataan kita hanya mendatangkan sukacita saja, bukan mendatangkan duka cita bagi yang mendengarnya. Kita akan membaca dalam Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Haleluya. Saudara, saat kita memberikan jawaban yang benar dengan penuh kasih, itu akan mendatangkan sukacita bagi orang yang mendengarnya, juga bagi diri saudara. Karena itu Tuhan menghendaki kita agar kita menggunakan perkataan kita untuk mendatangkan sukacita saja, bukan malah membuat orang down dan patah semangat. Di dalam ayat yang lain, Amsal 12 ayat 14, di sana dikatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya, dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Kalau saudara mau memperoleh reward dari apa yang sudah saudara lakukan dalam kebaikan saudara, lakukanlah dan berkatalah yang benar. Berkatalah untuk hal-hal yang baik saja, di mana perlu kita membangun satu dengan yang lain. Amsal 25 ayat 11 juga berkata hal yang sama. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Wow, luar biasa saudara. Kita semua sering gagal dalam perkataan kita. Namun hari ini kita diingatkan oleh Tuhan agar benar-benar menjaga perkataan kita, sehingga perkataan kita hanya akan mendatangkan sukacita dan kekuatan saja bagi orang lain yang mendengarnya. Saudara, berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan setiap hari? Apakah itu kata-kata sumpah serapah? Apakah itu kata-kata swearing, kata-kata yang tidak menyenangkan Tuhan, atau malah kita berkata-kata yang membangun dan membangkitkan semangat orang lain? Apa yang saya lakukan setiap malam seperti ini juga dengan satu tujuan, agar saya menggunakan perkataan saya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, di mana renungan malam ini bisa menjadi berkat, membangunkan orang lain, membangkitkan orang lain, sehingga bagi yang mendengarnya beroleh semangat dan diubahkan dalam firman Tuhan. Saudara, saya berharap saudara melakukan yang sama. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diangkat menjadi murid Tuhan untuk memiliki lidah yang baik, di mana kita bisa mendatangkan sukacita di tengah-tengah orang sekeliling kita. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dan Tuhan mau agar kita menggunakan perkataan kita untuk memberikan semangat yang baru, yang letih lesu kepada orang lain, seperti perkataan Kristus. Dan ada satu ayat dalam Perjanjian Baru yang menyatakan, hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalam kita. Saat perkataan Kristus diam di dalam kita, maka perkataan kita akan mendatangkan sukacita dan semangat yang baru untuk orang lain. Haleluya, biarlah malam ini kita bisa tidur dan beristirahat dengan baik, dan semakin melakukan refleksi diri agar kita menggunakan perhatian kita esok hari saat kita bangun untuk membangun orang lain. Tuhan memberkati, selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.